Orang kader partai yang ditugaskan di lembaga-lembaga publik, apakah itu menjadi anggota DPR maupun kepala daerah, yang tidak memahami fungsi dan tanggung jawabnya dengan benar, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia pasti akan menganggap lembaga-lembaga publik itu atau jabatan-jabatan publik itu bukanlah sarana untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita mulia dari sebuah partai politik, tapi mindsetnya telah berubah bahwa jabatan di DPR dan kepala daerah atau jabatan-jabatan publik lainnya adalah sekedar sarana kapitalisasi kepentingan ekonomi pribadi, kekuasaan, status sosial, dan jabatan-jabatan lain. Kalau sikap kepala-kepala daerah, anggota DPR ataupun pejabat publik lainnya yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, kalau hari ini atau sejak beberapa tahun terakhir ini, rakyat sudah begitu muak melihat perilaku-perilaku korupsi para pejabat dan penyelenggara negara lainnya. Saya yakin kalau situasi ini akan terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat bukan hanya kepada partai-partai politik, tapi juga kepada lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara akan semakin tipis. Pada saatnya akan muncul distrust, ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga publik dan pejabat-pejabat publik. Maka kalau sudah situasi distrust terjadi antara rakyat dan pemerintahan negaranya, maka kesinambungan sebuah negara itu akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pentingnya PDI Perjuangan melakukan kaderisasi semacam ini, agar kader-kader yang bergabung di dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah orang-orang yang memang betul-betul menyadari dengan insaf bahwa masuk ke wadah partai politik dengan peran dan tanggung jawab yang amat besar ini, teman-teman sekalian telah menyiapkan diri untuk mewakafkan diri mengabdi kepada bangsa dan negara melalui wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Orang kader partai yang ditugaskan di lembaga-lembaga publik, apakah itu menjadi anggota DPR maupun kepala daerah, yang tidak memahami fungsi dan tanggung jawabnya dengan benar, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia pasti akan menganggap lembaga-lembaga publik itu atau jabatan-jabatan publik itu bukanlah sarana untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita mulia dari sebuah partai politik, tapi mindsetnya telah berubah bahwa jabatan di DPR dan kepala daerah atau jabatan-jabatan publik lainnya adalah sekedar sarana kapitalisasi kepentingan ekonomi pribadi, kekuasaan, status sosial, dan jabatan-jabatan lainnya. Kader ideologis. Kalau sikap kepala-kepala daerah, anggota DPR ataupun pejabat publik lainnya yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, kalau hari ini atau sejak beberapa tahun terakhir ini, rakyat sudah begitu muak melihat perilaku-perilaku korupsi para pejabat dan penyelenggara negara lainnya. Saya yakin kalau situasi ini akan terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat bukan hanya kepada partai-partai politik, tapi juga kepada lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara akan semakin tipis. Pada saatnya akan muncul distrust, ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga publik dan pejabat-pejabat publik. Maka kalau sudah situasi distrust terjadi antara rakyat dan pemerintahan negaranya, maka kesinambungan sebuah negara itu akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pentingnya PDI Perjuangan melakukan kaderisasi semacam ini, agar kader-kader yang bergabung di dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah orang-orang yang memang betul-betul menyadari dengan insaf bahwa masuk ke wadah partai politik dengan peran dan tanggung jawab yang amat besar ini, teman-teman sekalian telah menyiapkan diri untuk mewakafkan diri mengabdi kepada bangsa dan negara melalui wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Orang kader partai yang ditugaskan di lembaga-lembaga publik, apakah itu menjadi anggota DPR maupun kepala daerah, yang tidak memahami fungsi dan tanggung jawabnya dengan benar, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia pasti akan menganggap lembaga-lembaga publik itu atau jabatan-jabatan publik itu bukanlah sarana untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita mulia dari sebuah partai politik,
tapi mindsetnya telah berubah bahwa jabatan di DPR dan kepala daerah atau jabatan-jabatan publik lainnya adalah sekedar sarana kapitalisasi kepentingan ekonomi, pribadi, kekuasaan, status sosial, dan jabatan-jabatan lainnya. Kalau sikap kepala-kepala daerah, anggota DPR ataupun pejabat publik lainnya yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, kalau hari ini atau sejak beberapa tahun terakhir ini, rakyat sudah begitu muak melihat perilaku-perilaku korupsi para pejabat dan penyelenggara negara lainnya. Saya yakin kalau situasi ini akan terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat bukan hanya kepada partai-partai politik, tapi juga kepada lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara akan semakin tipis. Pada saatnya akan muncul distrust, ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga publik dan pejabat-pejabat publik. Maka kalau sudah situasi distrust terjadi antara rakyat dan pemerintahan negaranya, maka kesinambungan sebuah negara itu akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pentingnya PDI Perjuangan melakukan kaderisasi semacam ini agar kader-kader yang bergabung di dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah orang-orang yang memang betul-betul menyadari dengan insyaf bahwa masuk ke wadah partai politik dengan peran dan tanggung jawab yang amat besar ini, teman-teman sekalian telah meniatkan diri untuk mewakafkan diri mengabdi kepada bangsa dan negara melalui wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Orang kader partai yang ditugaskan di lembaga-lembaga publik, apakah itu menjadi anggota DPR maupun kepala daerah, yang tidak memahami fungsi dan tanggung jawabnya dengan benar, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia pasti akan menganggap lembaga-lembaga publik itu atau jabatan-jabatan publik itu bukanlah sarana untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita mulia dari sebuah partai politik, tapi mindsetnya telah berubah bahwa jabatan di DPR dan kepala daerah atau jabatan-jabatan publik lainnya adalah sekedar sarana kapitalisasi kepentingan ekonomi, pribadi, kekuasaan, status sosial, dan jabatan-jabatan lainnya. Kalau sikap kepala-kepala daerah, anggota DPR ataupun pejabat publik lainnya yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, kalau hari ini atau sejak beberapa tahun terakhir ini, rakyat sudah begitu muak melihat perilaku-perilaku korupsi para pejabat dan penyelenggara negara lainnya. Saya yakin kalau situasi ini akan terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat bukan hanya kepada partai-partai politik, tapi juga kepada lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara akan semakin tipis. Pada saatnya akan muncul distrust, ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga publik dan pejabat-pejabat publik. Maka kalau sudah situasi distrust terjadi antara rakyat dan pemerintahan negaranya, maka kesinambungan sebuah negara itu akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pentingnya PDI Perjuangan melakukan kaderisasi semacam ini agar kader-kader yang bergabung di dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah orang-orang yang memang betul-betul menyadari dengan insyaf bahwa masuk ke wadah partai politik dengan peran dan tanggung jawab yang amat besar ini, teman-teman sekalian telah meniatkan diri untuk mewakafkan diri mengabdi kepada bangsa dan negara melalui wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Orang kader partai yang ditugaskan di lembaga-lembaga publik, apakah itu menjadi anggota DPR maupun kepala daerah, yang tidak memahami fungsi dan tanggung jawabnya dengan benar, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia pasti akan menganggap lembaga-lembaga publik itu atau jabatan-jabatan publik itu bukanlah sarana untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita mulia dari sebuah partai politik, tapi mindsetnya telah berubah bahwa jabatan di DPR dan kepala daerah atau jabatan-jabatan publik lainnya adalah sekedar sarana kapitalisasi kepentingan ekonomi, pribadi, kekuasaan, status sosial, dan jabatan-jabatan lainnya. Kalau sikap kepala-kepala daerah, anggota DPR ataupun pejabat publik lainnya yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, kalau hari ini atau sejak beberapa tahun terakhir ini,
Rakyat sudah begitu muak melihat perilaku-perilaku korupsi para pejabat dan penyelenggara negara lainnya. Saya yakin kalau situasi ini akan terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat bukan hanya kepada partai-partai politik, tapi juga kepada lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara akan semakin tipis. Pada saatnya akan muncul distrust, ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga publik dan pejabat-pejabat publik. Maka kalau sudah situasi distrust terjadi antara rakyat dan pemerintahan negaranya, maka kesinambungan sebuah negara itu akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pentingnya PDI Perjuangan melakukan kaderisasi semacam ini agar kader-kader yang bergabung di dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah orang-orang yang memang betul-betul menyadari dengan insaf bahwa masuk ke wadah partai politik dengan peran dan tanggung jawab yang amat besar ini, teman-teman sekalian telah meniatkan diri untuk mewakafkan diri mengabdi kepada bangsa dan negara melalui wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Orang kader partai yang ditugaskan di lembaga-lembaga publik, apakah itu menjadi anggota DPR maupun kepala daerah, yang tidak memahami fungsi dan tanggung jawabnya dengan benar, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia pasti akan menganggap lembaga-lembaga publik itu atau jabatan-jabatan publik itu bukanlah sarana untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita mulia dari sebuah partai politik, tapi mindsetnya telah berubah bahwa jabatan di DPR dan kepala daerah atau jabatan-jabatan publik lainnya adalah sekedar sarana kapitalisasi kepentingan ekonomi, pribadi, kekuasaan, status sosial, dan jabatan-jabatan lainnya. Kalau sikap kepala-kepala daerah, anggota DPR ataupun pejabat publik lainnya yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, kalau hari ini atau sejak beberapa tahun terakhir ini, rakyat sudah begitu muak melihat perilaku-perilaku korupsi para pejabat dan penyelenggara negara lainnya. Saya yakin kalau situasi ini akan terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat bukan hanya kepada partai-partai politik, tapi juga kepada lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara akan semakin tipis. Pada saatnya akan muncul distrust, ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga publik dan pejabat-pejabat publik. Maka kalau sudah situasi distrust terjadi antara rakyat dan pemerintahan negaranya, maka kesinambungan sebuah negara itu akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pentingnya PDI Perjuangan melakukan kaderisasi semacam ini agar kader-kader yang bergabung di dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah orang-orang yang memang betul-betul menyadari dengan insaf bahwa masuk ke wadah partai politik dengan peran dan tanggung jawab yang amat besar ini, teman-teman sekalian telah meniatkan diri untuk mewakafkan diri mengabdi kepada bangsa dan negara melalui wadah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.